Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Afrilia, kelas B, semester 5, dari Prodi Ilmu Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi asas-asas manajemen. Yang pertama, kita harus mengetahui pengertian asas. Asas menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Dasar cita-cita, perkumpulan atau organisasi, dan hukum dasar. Atau maksud lainnya, asas dapat mengacu kepada hukum dasar sebagai sesuatu hal yang tindakannya itu melanggar atau bersifat kemanusiaan. Kedua, mengetahui pengertian manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, manajemen, yang memiliki arti seni, melaksanakan, dan mengatur. Kata manajemen mungkin berasal dari bahasa Italia, menagiare, yang berarti mengendalikan, terutama dalam konteks mengendalikan kuda, yang berasal dari bahasa Latin manus yang berarti tangan. Bahasa Prancis lalu mengadopsi kata ini dari bahasa Inggris menjadi manajemen yang memiliki arti seni, melaksanakan, dan mengatur. Manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi Mary Parker Follett ini berarti bahwa seseorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Ketiga, ada fungsi manajemen. Fungsi manajemen pertama kali diperkenalkan oleh seorang industrialis Prancis bernama Henry Fayol pada awal abad ke-20. Ketika itu, ia menyebutkan 5 fungsi manajemen, yaitu merancang, mengorganisir, memerintah, mengordinasi, dan mengendalikan. Namun saat ini kelima fungsi tersebut telah diringkas menjadi 3, yaitu 1. Perencanaan atau planning. Perencanaan adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Kedua, pengorganisasian atau organizing dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dan melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Ketiga, pengarahan atau directing adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha. Keempat, ada prinsip-prinsip manajemen. Prinsip-prinsip dalam manajemen bersifat lentur, dalam arti bahwa perlu dipertimbangkan sesuai dengan kondisi-kondisi khusus dan situasi-situasi yang berubah. Menurut Henry Fayol, seorang pencetus teori manajemen yang berasal dari Prancis, prinsip-prinsip umum manajemen ini terdiri dari 1. Pembagian kerja, 2. Wewenang dan tanggung jawab, 3. Disiplin, 4. Kesatuan perintah, 5. Kesatuan pengarahan, 6. Mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan sendiri, 7. Pembayaran upah yang adil, 8. Pemusatan, 9. Hierarki, 10. Tata tertib, 11. Keadilan, 12. Stabilitas kondisi karyawan, 13. Inisiatif, 14. Semangat kesatuan. 5. Kesimpulannya. Kesimpulan dari materi ini adalah penerapan manajemen dalam kehidupan sehari-hari dilakukan sejak dahulu kala. Hal ini dibuktikan dengan adanya piramida di Mesir. Piramida tersebut dibangun oleh lebih dari 100.000 orang selama 20 tahun. Piramida Giza tak akan berhasil dibangun jika tidak ada seseorang tanpa memperdulikan apa sebutan untuk manajer ketika itu, yang merencanakan apa yang harus dilakukan, mengorganisir manusia serta bahan bakunya, memimpin dan mengarahkan para pekerja, dan menegakkan pengendalian tertentu guna menjamin bahwa segala sesuatunya dikerjakan sesuai dengan rencana. Berbagai definisi banyak dikemukakan oleh para ahli, tetapi di dalam semua definisi tersebut tidak ditemukan definisi yang memiliki pandangan secara universal. Manajemen memiliki fungsi yaitu merencanakan, mengorganisir, memerintah, mengordinasi, dan mengawasi serta mengendalikan. Tetapi menurut Henry Fayol, kelima fungsi tersebut menjadi 3, yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, serta pengarahan atau directing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.